Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah situasi dan kondisi ya Roy Suryo pasca diperiksa begitu oleh Kapolda Metro Jaya dan detik-detik ya bahwa Roy Suryo ternyata tidak ditahan. Jadi artinya apa? Artinya Polda Metro Jaya ini berubah total begitu. Kenapa kok berubah total? Karena kita lihat saja bahwa sekarang ini Polda Metro Jaya justru berada di tengah-tengah sebagai alternatif begitu kan ya. Artinya Roy Suryo diperbolehkan bolang ya, terus kemudian tidak ditahan. Roy Suryo akan mengajukan pakar hukum. Terus kemudian akan mendatangkan ahli begitu kan ya untuk melihat bagaimana soal dugaan ijazah palsu ini begitu kan. Maka mungkin ya di persidangan nanti ada ijazah Jokowi yang kemudian akan dipersidangkan dan bahkan jumpa persnya tadi mengatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Desmond begitu ditanyakan sampai 100 pertanyaan. Wih, kok ngeri-ngeri banget begitu kan. Akhirnya para termol-termol ya dan para geng Solo begitu kan gagal untuk memenjarakan Roy Suryo. Kenapa kok gagal bang? Ya salah satunya ya kabarnya begitu karena pertama karena tidak ditahan, Polda Metro Jaya ingin memfasilitasi, ingin berada di tengah-tengah artinya ya kalau ada laporan ya sebagai bentuk pelayanan publik begitu terhadap masyarakat, maka pihak-pihak Polda Metro Jaya, pihak kepolisian memberikan Roy Suryo begitu, memberikan pelayanan kepada Roy Suryo, kepada Desmond dan sebagainya bahwa ya tidak ada penahanan. Ada apa ini? Ya mungkin nanti Roy Suryo mendatangkan ahli dan para pakar hukum yang akan datang di Polda Metro Jaya. Coba kita lihat seperti ini suasana dan perkembangan apa yang kemudian kita lihat dan bahkan ya para pendukung-pendukung Roy Suryo ini bahkan sampai datang ya sampai berada di di jalan begitu kan ya menunggu keputusan apakah Roy Suryo ini ditahan atau tidak. Ya seperti ini. Sudah kan? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Malam hari ini kami akan menyampaikan update hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dengan inisial RH, RS, dan UTT. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan silakan dibagikan teman-teman. 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Pak, tadi kan ini kan pemeriksaan perdana terkait dengan itu kan sudah tersangka ya Pak. Nah, terkait dengan kemarin itu seperti
Saya ulangi ya Pak ya, saya Feris Kananda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali tim pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya penjelasan Mbak. Jadi Pak, mungkin bisa diceritakan beberapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, nantinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti kasusnya Pak? Misalnya apa? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Cukup ya? Ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Ini sebagai bentuk wujud bahwa Polda Metro Jaya tetap melakukan peningkatan di dalam pelayanan publik dan personil penyidik juga tetap harus dalam situasi humanis melaksanakan tugas pokok. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Itulah ya tadi apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian ya, karena Roy Suryo sampai hari ini tidak ditahan. Banyak yang berkomentar, wah jangan-jangan para termol, para geng Solo sudah gigit jari begitu kan ya, mengatakan di berbagai platform media sosial bahwa Roy Suryo akan ditahan, Roy Suryo akan ditahan. Ternyata tidak. Nah, sebelum Roy Suryo datang ya di pemeriksaan itu banyak muncul ya dukungan-dukungan yang begitu luar biasa kepada Roy Suryo, dan kita lihat sekarang bahwa perkembangannya situasinya ya sangat damai. Dan bahkan apa yang kemudian dikomentari oleh Rismon mengatakan nanti hati-hati kepada pihak para penegak para aparat begitu kan ya, yang kemudian kalau ini benar ijazah Jokowi ini benar palsu begitu kan ya, maka dia akan digugat 126 triliun. Dengan apa ya, dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo tadi begitu kan ya, maaf dari Rismon begitu
begitu mengatakan saya tidak pernah mengedit. Ya Roy Suryo mengatakan juga tidak pernah mengedit begitu kan. Ya kok tuduhannya kok mengedit dan sebagainya. Gitu. Bang, semangat Bang. Oh, makasih. Maju terus. Nggak bisa Pak, saya pegang ini Pak. Semangat Bang ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Doa punya lagi Bang. Yang kuat Bang ya. Oke. Udah jam 10 nih. Oh, di depan. Ayo. Sehat. Loh, tapi di sana Bang. Oke. Bu Tipa bukan di sana. TV pada di depan Bang. Oh. Kasihan ya. Oh, lewat depan. Parismon mana? Bentar Roy, biar kelihatan bareng. Pak Roy, tunggu Pak Rismon. Mungkin jadi penanggung jawab lagi. Itu Ngapain mau di depan Om? Nanti malah disini polisi lagi. Aku ngikut tau, take on. Apa nggak ikut? Ini panitia pengantinnya siapa ini ketuanya? Bang Medi nih kayaknya. iya, makanya datang awal dia. Belok. Belok sana Pak. Lewat sana aja Bapak. Untuk aja udah. Ini. Jalan di depan, jangan di depan sih. Ayo kita. Ya upayakan pengacara yang sampai kanan kiri ya Bu ya Pak ya. Bu Tipanya mana tuh? Saya udah masuk. Udah masuk. Mohon para layar yang di depan sini dampingin, jangan yang lain. Yo, terima kasih sama-sama. Semangat juga dokter. Pak Roy dan Bang Rismon dengan semangat. Oh iya, Pak Roy ngomong dikit lah. Ya. Pak Roy. Ya, sambil jalan ya. Jadi, ya. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, kami berdua, saya dan Dr. Rismon dan satu lagi Dr. Tifa udah masuk kabarnya, itu akan menjalani pemeriksaan selaku tersangka yang pertama. Doakan saja semua lancar, karena apa yang kami lakukan ini adalah bukan untuk pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia semuanya. Ya, jadi moga-moga kalau kita sukses dengan doa yang membersamai kami semua dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, kita akan bisa meruntuhkan ya oligarki, meruntuhkan kezaliman, meruntuhkan juga kekuasaan yang sudah rezim yang sudah ngangkangi Indonesia selama lebih dari 1 dekade secara nasional dan juga periode-periode berikutnya di daerah Solo ya gitu. Jadi insya Allah kita akan menjalankan dengan baik ya, dan insya Allah juga ya apa yang kita perjuangkan bersama ini semuanya bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itu ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Tambahin. Apa? Siapa? Ya. Statementnya Ya. penyidik harus kerja keras untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kami mengedit atau merekayasa. Jadi penyidiknya yang harus kerja keras karena mereka yang menuduh bahwa kami mengedit atau merekayasa. Yang aslinya aja belum nongol. Iya. Sudah dituduh merekayasa. Ya kan? Yang aslinya belum nongol sudah dituduh mengedit. Iya. Kasih jalan. Bang, ayo. Ayo. Sebentar. Bang
Hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya. Dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Bang Petrus dulu. Bang Petrus dulu. Maaf, hormati tim kami ya, Bang Petrus. Kita mau Nanti ada waktunya nanti. Jadi singkat saja bahwa hari ini pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor yaitu Jokowi, sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka ya Mas Roy, Pak Rismon, Dr. Tifa sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Baik, selanjutnya Mas Roy, silakan Mas Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir saya Dr. Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi.
saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Resmond tidak mewakili Dr. Resmond sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri. Dan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Resmond akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah siap. Ada, nanti buktinya kita terangkan. Tapi bahwa buktinya Sudah ada. ada. Yuk, Berarti sudah sangat siap ya Mas siap. ya. Yuk, makasih. Bang Resmond, Ya. Pertanyaannya apa? siap nggak Bang nih pemeriksaan ini Bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Rosuryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rosuryo. Oleh karena itu ini akan kita edarkan, kalau bisa gratis ya Mas ya. Ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga, saya titip ke pengacara. Ya. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua, atau saya bagikan nanti PDF gratisnya, secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insearch. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Ngaco. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti wapres kita ini
tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian, nanti bisa digandakan, saya titip ke pengacara saya, dan filenya minta ke pengacara saya nanti. Sebarkan seluas-luasnya, dan itu gratis untuk kalian rakyat. Terima kasih. Baik, Bang Kufroni selaku LBHP Muhammadiyah yang terlibat. Silakan Bang. Dari Muhammadiyah. Dr. Tifa sudah masuk, dan tadi terima kasih juga untuk para purnawirawan TNI, purnawirawan pejabat yang ada di sini juga. Ya, Pak Gufron silakan. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Roy Suryo dan Bapak Dr. Rismon Sianipar, dan tentunya beberapa yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, ya, dan tentu saja niat kami menjadi bagian dari kuasa hukum adalah semata-mata ingin Indonesia terbebas dari pengaruh oligarki dan kekuatan dari Joko Widodo. Dan kami merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini dibawa ke ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum di negeri ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizolimi pada hari dinas seterusnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kalau ada? Sebelum ini dilayani oleh Pak Roy, kalau ada pertanyaan sama Pak Rismon? Ya. Ya, insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat untuk mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya menginginkan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil mokom seperti termul-termul yang ada di luar itu. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu tadi Pak mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu orang-orangnya. Jadi insya Allah masyarakat yang silent majority yang menginginkan perubahan di Indonesia dengan baik, ya, kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan, dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih, saya kira itu aja ya. Cukup ada ya? Yang lain untuk Pak Rismon pertanyaan? Ada? Cukup. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat, sesuai dengan PJ ya, pendampingannya sesuai dengan PJ. Ada punya Marisol, semangat! Halo. Tentu kita menang serentak, bergerak, menang, bergerak. Bisa ke dalam di tempat itu tuh yang sini. Ibu
Ini malah nangis suka, biasa nangis aja malahan. Istrinya banget. Masih bisa ketemu. Jalanannya tuh kan, yang saya merasa miris. Masa orang benar disalah-salahkan itu aja kak. Iya. Tenang, besar jiwa. Iya, kalau Bang Ridwan takut, gue yang gantiin dalam. Gue yang gantiin. Kalau malam dia pulang sama si kakak kami, siang gua. Jangan nangis, gua nangis itu kan. Sabar, tenang. Urusan keras biar gua yang keras nanti. Aku juga mengharapkan polisi ini yang kemudian jujur, profesional. Karena rakyat sudah tingkat kepercayaan kepada Polri saat ini sudah begitu rendah. Polri dalam rangka melindungi pemerintah yang kacau balau ini sudah sangat menyolok kasat mata. Kita sudah lihat beberapa kali rekayasa hukum. Karena itu hari ini kita datang untuk memberikan dukungan moral. Kita tunggu saja begitu. Nanti besok mungkin akan dipanggil lagi Roy Suryo atau kapan dia minta lagi didatangkan para ahli ya, para pakar di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.